diserang, ditembak. Kemudian ini. Jadi dulu pakai senjata, sekarang pakai ini. Ini semua merupakan satu aliran kalau kita lihat sejak peristiwa Aceh. Peristiwa Aceh itu di mana di sana ada latihan, kemudian disergap oleh Densus, mereka bubar. Saya menyebutkan Aceh itu adalah daerah basis mereka. Mereka mencoba membuat Aceh niru seperti di Filipina Selatan, di Thailand Selatan. Jadi kegiatan itu menjurus ke arah kegiatan-kegiatan separatis sebetulnya. Seperti itu kira-kira. Kemudian mereka mencoba membuat daerah operasi yang di Sumatera Utara, di mana habis ada merampok, dapat uang, kelompok-kelompok teroris itu. Mereka tidak lari, harusnya lari kalau habis ngerampok. Tapi mereka menyerang polisi, mereka melakukan uji coba. Mereka nyerang pos bisa tidak. Baik. Nah sekarang ini target ini sekarang yang di kantor polisi ini betul-betul suatu pukulan yang cukup telak menurut saya. Apakah ada kaitan secara jaringan gitu antara yang terjadi di Sumatera Utara dan juga Cirebon? Saya kira emang ada itu. Pak Prayitno. Semua ada kaitannya. Jadi suatu serangan, kalau melihat sebuah serangan terorisme, terorisme itu tidak lepas dari kegiatan terorisme, kriminalitas dan kerusuhan. Itu berkait. Karena terorisme itu menurut teorinya itu terjepit di sebuah perang gerilya. Jadi perang gerilya dan aksi kelompok-kelompok separatis, bukan kelompok yang frustrasi. Tapi bisa juga terorisme itu berkait dengan kegiatan yang disebut insurgensi. Jadi ini apakah sudah bergabung gitu kelompok-kelompok yang separatis dulu? Memang kita kan punya sejarahnya kan, ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Iya, betul. Tidak ingin dengan NKRI seperti itu. Sekarang digabungkan juga dengan kelompok-kelompok yang berbasis agama. Apakah sekarang ada sudah arah situ, Pak? Memang di negara kita kan ada banyak kelompok ya, banyak kelompok. Itu kelompok-kelompok yang kita sebut radikal. Kelompok-kelompok yang memang menggunakan cara-cara radikal, mereka yang dulu pernah berangkat ke Afghanistan, ke arah Filipina. Kemudian ada kelompok-kelompok yang anti pemerintah. Kita lihat aja banyak kan mau menjatuhkan pemerintah. Terorisme itu dalam teorinya itu tujuannya untuk merusak sistem ekonomi, sistem politik dan sistem sosial di masyarakat. Ini yang mereka serang ini. Untuk apa? Untuk mengganti struktur. Jadi mereka mengganti struktur. Jadi terorisme, gerilya, kemudian insurgensi itu rapat sekali. Berarti ini agak beda dengan teror yang selama ini kita tahu ya, bahwa mereka menyerang katakanlah lambang-lambang Amerika, sekarang lambang-lambang negara diserang. Bahkan kemarin juga sempat publik yang diserang. Artinya apakah ini menunjukkan ada banyak kelompok yang bermain, dalam artian ada banyak kelompok yang berusaha untuk melakukan serangan, atau masih satu kelompok besar? Tapi kita akan break dulu Pak sebelum jawab ya Pak. Kita akan break dulu. Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo mengunjungi sejumlah korban ledakan bom yang terjadi di Masjid Mapolres Cirebon. Kapolri memantau langsung penanganan medis yang dilakukan di pihak rumah sakit, termasuk melihat kondisi Kapolres Cirebon AKBP Heru Koco yang terluka terkena serpihan bom. Kapolri mengatakan pihak kepolisian saat ini masih melakukan upaya penyelidikan terkait kasus ini dan meminta masyarakat tetap tenang. Semua masih dalam proses penyelidikan, olah TKP, kemudian termasuk ada satu yang diduga tersangka, korban meninggal dunia atau tersangka meninggal dunia, sekarang sedang dalam perjalanan ke Kramat Jati. Lantas bagaimana Pak kondisi korban yang dapat dipantas? Dari yang sudah saya tengok semuanya dalam kondisi optimal dan penanganan medis yang sangat baik di wilayah Cirebon ini. Mudah-mudahan semuanya bisa tertangani dengan baik ya dan sehat. Antisipasi pasca ledakan ini apa yang akan dilakukan? Saya kira tentunya adalah kita melibatkan seluruh masyarakat, melakukan langkah-langkah preventif yang intinya bersama-sama Polri untuk tetap menjaga keamanan khususnya di Kota Cirebon. Himbauan kepada masyarakat Pak? Masyarakat tidak perlu khawatir, tetap tenang. Aparat keamanan menguasai semua permasalahan ya. Terima kasih ya. Akibat peristiwa tersebut, polisi melakukan penjagaan ketat di sekitar kantor Mapolres Cirebon.
Dari Cirebon, Jawa Barat, Otong Susilo, TV One mengabarkan. Jadi menarik saya, kalau kita perhatikan kembali setelah yang terjadi di daerah Hutan Kayu, Bom Buku, di mana publik yang menjadi korban, begitu kan, yang menjadi sasaran, kali ini kembali ke kantor kepolisian. Sehingga ada teori yang mengatakan, wah ini sebenarnya kelompok lama lagi nih, karena sudah benar tracknya, yaitu lambang-lambang negara, kan begitu kan ya. Tapi kalau kita perhatikan, dalam beberapa case terakhir kan semua ini kan lokal sekali ya Pak. Betul. Apa tadi yang saya tanyakan, apakah ada kelompok baru atau sebenarnya ini kelompok-kelompok kecil yang berjalan sendiri Pak? Begini, serangan terhadap kantor polisi itu bisa sebutnya sebagai suatu instrumen. Mereka instrumen pengadilan. Jadi terorisme itu sering membahasakan dirinya, saya adalah instrumen pengadilan, penghukuman. Kita melihat polisi diserang itu ada dua. Yang pertama, polisi itu dianggap mengganggu mereka, musuh mereka. Yang kedua, orang mau mati bom bunuh diri itu mesti ada suatu alasan yang kuat. Saya kok melihat ya, kenapa mereka mau mati di situ? Kenapa kok mereka hanya mau nyerang polisi, kok mereka mau mati? Ada suatu keyakinan di situ. Sekarang kita kan tahu ada seorang tokoh yang sedang tersangka teroris, Ustadz Abu Bakar Basir, kan sekarang sudah diadili nih terkait dengan Aceh. Katanya. Nah ini bukan tidak mungkin ada anak-anak muda. Ini sekarang terorisme ini yang dibina anak-anak muda ini. Kalau kita lihat di Sukoharjo, di Klaten itu semua muda-muda, anak-anak kelas SMA. Ini kalau nggak salah umurnya sekitar 25 tahun kalau menurut Kabin kemarin, sekitar 25 tahun. Mereka itu didoktrin